Hai semuanya, tidak semua hal butuh jawaban, tidak semua emosi harus dituruti, dan tidak semua pemicu layak mendapatkan reaksi dari kalian semua. Kita hidup di dunia yang terasa selalu mendesak. Notifikasi berbunyi, pesan masuk bertubi-tubi, omongan orang lain kadang terdengar lebih keras daripada suara kepala sendiri. Dalam kondisi seperti itu, banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan bereaksi cepat. Ada yang sedikit menyinggung, langsung panas. Ada yang mengkritik, langsung membela diri. Ada yang tidak sepakat, langsung ingin membuktikan siapa yang benar. Seolah-olah diam adalah tanda kalah, dan menahan diri berarti lemah. Padahal, tidak semua hal yang menyentuh emosi kita benar-benar membutuhkan reaksi. Tidak semua percikan harus menjadi api. Ada kalanya tidak bereaksi justru adalah bentuk kekuatan yang paling tenang dan paling dewasa. Banyak konflik dalam hidup ini sebenarnya tidak dimulai dari masalah besar, tapi dari reaksi kecil yang tidak disadari. Kata yang seharusnya bisa dilewatkan justru ditanggapi dengan nada tinggi. Pesan yang sebenarnya bisa diabaikan malah dibalas panjang lebar dengan emosi. Kita sering lupa bahwa reaksi adalah pilihan, bukan kewajiban. Tubuh kita memang secara alami merespons rangsangan, tapi manusia tidak hidup hanya dengan refleks. Kita punya jarak antara apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan. Di jarak itulah kendali diri berada. Sayangnya, jarak itu sering diisi oleh kebiasaan lama, luka lama, dan ego yang ingin selalu terlihat benar. Ketika seseorang berkata kasar, seringkali yang terluka bukan kata-katanya, tapi makna yang kita tempelkan pada kata itu. Kita menganggapnya serangan terhadap harga diri. Padahal bisa jadi itu hanya cerminan emosi orang tersebut. Saat ada yang meremehkan, kita langsung ingin membuktikan nilai diri. Seakan-akan nilai kita benar-benar ditentukan oleh pendapat mereka. Disinilah kita perlu pelan-pelan menyadari bahwa tidak semua pendapat orang lain layak masuk ke dalam kepala kita. Tidak semua suara harus diberi panggung. Ada hal-hal yang cukup kita dengar, pahami sekilas, lalu lepaskan tanpa perlu ditanggapi. Tidak bereaksi bukan berarti memendam. Tidak bereaksi bukan berarti membiarkan diri diinjak. Ini tentang memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang hanya akan menguras energi. Kita punya kapasitas emosi yang terbatas. Setiap kali bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil, kita sedang menghabiskan energi untuk sesuatu yang mungkin tidak akan berarti apa-apa dalam jangka panjang. Coba pikirkan, berapa banyak hal yang dulu membuat kalian sangat emosi, tapi sekarang bahkan sudah lupa detailnya. Namun saat itu, rasanya seperti masalah besar yang tidak bisa ditunda. Itulah ilusi emosi sesaat. Ada kelegaan aneh ketika kita mulai belajar untuk tidak langsung bereaksi. Hati memang masih terasa, tapi kita tidak buru-buru mengeluarkannya lewat kata-kata atau tindakan. Kita membiarkan perasaan itu hadir sebentar, lalu bertanya pelan, apakah ini perlu ditanggapi atau cukup dipahami? Dari sini, hidup terasa sedikit lebih lapang. Tidak semua hari dipenuhi drama batin. Tidak semua interaksi berubah jadi ajang pembuktian. Kita mulai menyadari bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang berhenti memancing, tapi dari diri yang tidak selalu terpancing. Banyak dari kita dibesarkan dengan anggapan bahwa reaksi cepat adalah tanda kepedulian. Jika tidak marah, berarti tidak peduli. Jika tidak membalas, berarti takut. Jika diam, berarti kalah. Pola pikir ini membuat kita kelelahan tanpa sadar. Kita merasa harus selalu siap membela diri, siap menjelaskan, siap meluruskan, padahal tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Ada orang yang memang tidak datang untuk memahami, tapi hanya ingin bereaksi balik. Menghadapi orang seperti itu dengan reaksi emosional hanya akan memperpanjang lingkaran yang tidak ada ujungnya. Saat kalian memilih untuk tidak bereaksi, seringkali ego akan berontak. Ada suara di kepala yang berkata bahwa kalian terlihat bodoh, terlihat lemah, atau terlihat kalah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kalian sedang mengambil kembali kendali. Kalian tidak membiarkan emosi orang lain mengatur suasana hati. Kalian tidak menyerahkan ketenangan hanya karena satu kalimat atau satu sikap. Ini bukan tentang menekan perasaan, tapi tentang mengelola respons dengan lebih sadar. Tidak bereaksi juga berarti memberi waktu. Waktu untuk emosi mereda, waktu untuk pikiran menjadi lebih jernih. Banyak kata yang terucap saat emosi tinggi justru menjadi penyesalan di kemudian hari. Banyak keputusan yang diambil saat panas malah membawa masalah baru. Dengan menunda reaksi, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memilih respons yang lebih bijak atau bahkan menyadari bahwa respons itu tidak perlu sama sekali. Ada hal menarik yang sering terjadi ketika kita tidak bereaksi. Situasi yang awalnya terasa besar,
perlahan mengecil dengan sendirinya. Orang yang ingin memancing emosi bisa kehilangan minat ketika tidak mendapatkan reaksi yang diharapkan. Konflik yang tampak genting bisa mereda tanpa perlu satu pun argumen. Di sini kita belajar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan konfrontasi. Kadang jarak dan keheningan justru menyelesaikan lebih banyak hal daripada kata-kata. Tentu saja tidak bereaksi bukan solusi untuk segalanya. Ada batas sehat yang tetap perlu dijaga. Namun banyak dari kita justru bereaksi pada hal-hal yang seharusnya tidak menyentuh batas itu. Kita marah karena komentar random, tersinggung karena opini yang tidak diminta, dan gelisah karena penilaian orang yang tidak benar-benar mengenal kita. Padahal, semakin kita bereaksi pada hal-hal seperti ini, semakin kita menyerahkan kendali hidup ke tangan orang lain. Belajar tidak bereaksi adalah proses yang pelan dan seringkali tidak nyaman. Awalnya hati terasa penuh. Ada keinginan besar untuk menjelaskan, membela, atau meluapkan. Namun seiring waktu, kita mulai merasakan ruang di dalam diri. Ruang yang sebelumnya diisi oleh kegaduhan emosi, kini diisi oleh kesadaran. Dari ruang inilah ketenangan tumbuh. Bukan ketenangan yang pasif, tapi ketenangan yang sadar dan kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, pemicu reaksi sering datang dari hal-hal sepele. Nada pesan yang terasa dingin, ekspresi wajah yang sulit ditebak, atau sikap orang lain yang tidak sesuai harapan. Kita sering lupa bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di kepala orang lain. Namun kita cepat sekali menafsirkan, lalu bereaksi seolah tafsiran itu adalah fakta. Padahal, banyak reaksi emosional lahir dari asumsi yang tidak pernah diuji. Saat kalian mulai menyadari pola ini, ada kebebasan kecil yang muncul. Kalian mulai bertanya, apakah ini benar-benar tentang kalian atau hanya tentang kondisi orang tersebut? Apakah ini perlu direspon sekarang atau cukup dicatat dan dilepas? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini membantu kita keluar dari mode reaktif yang otomatis. Kita tidak lagi hidup seperti tombol yang mudah ditekan oleh siapa saja. Tidak bereaksi juga berkaitan erat dengan penerimaan. Menerima bahwa tidak semua orang akan memahami, tidak semua situasi bisa dikendalikan, dan tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Ketika kita menerima kenyataan ini, kebutuhan untuk bereaksi berlebihan perlahan berkurang. Kita tidak lagi merasa dunia berutang penjelasan kepada kita, atau bahwa setiap ketidaknyamanan harus dilawan. Ada kedewasaan emosional dalam kemampuan untuk diam. Diam yang bukan karena takut, tapi karena memilih. Diam yang lahir dari pemahaman bahwa ketenangan lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Banyak orang terlihat kuat karena lantang, padahal seringkali kekuatan sejati justru terlihat dari mereka yang bisa tetap tenang di tengah provokasi. Ketika kalian tidak bereaksi, kalian sedang mengatakan pada diri sendiri bahwa perasaan kalian penting, tapi tidak harus selalu diekspresikan dengan cara yang merusak. Kalian mengakui emosi, tapi tidak membiarkannya mengendalikan tindakan. Ini adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Kalian tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidup kalian. Lambat laun, orang-orang di sekitar pun akan merasakan perubahan. Ada yang akan lebih berhati-hati, ada juga yang justru menjauh karena tidak mendapatkan drama yang diinginkan. Apapun reaksinya, itu bukan lagi urusan kalian. Fokus kalian bukan pada bagaimana orang lain bersikap, tapi pada bagaimana kalian menjaga diri tetap utuh dan tenang. Tidak bereaksi bukan berarti hidup tanpa emosi. Justru sebaliknya, ini tentang mengenali emosi dengan lebih jujur. Kita tahu kapan marah itu wajar, kapan sedih itu perlu, dan kapan diam adalah pilihan terbaik. Dengan kesadaran ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terbawa arus setiap kali ada gelombang kecil. Kita belajar mengapung dengan tenang. Pada akhirnya, hidup bukan tentang memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan diri di setiap kesempatan. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani hari dengan kepala yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Ketika kita berhenti bereaksi terhadap hal-hal yang tidak penting, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Hubungan yang sehat, pekerjaan yang fokus, dan waktu bersama diri sendiri tanpa beban emosi yang tidak perlu. Tidak bereaksi adalah keterampilan yang bisa dilatih, bukan dengan memaksa diri untuk selalu diam, tapi dengan memperlambat langkah batin.
memberi jeda sebelum bicara, menarik nafas sebelum membalas, dan mengingat bahwa tidak semua hal adalah ancaman. Setiap kali kalian berhasil menahan satu reaksi yang tidak perlu, kalian sedang membangun otot ketenangan di dalam diri. Mungkin dunia tidak akan berubah. Orang-orang tetap bisa berkata seenaknya. Situasi tetap bisa tidak adil, dan hidup tetap penuh kejutan. Namun, cara kita merespons dunia itulah yang menentukan kualitas hidup kita. Dengan memilih tidak bereaksi, kita tidak sedang melarikan diri, tapi sedang berdiri di tempat yang lebih stabil. Ada rasa damai yang muncul ketika kita menyadari bahwa kita tidak harus menjelaskan segalanya, tidak harus membalas semuanya, dan tidak harus memenangkan apapun. Kita cukup hadir, sadar, dan memilih respon dengan bijak. Dari sini, hidup terasa tidak lagi seperti medan perang yang harus dimenangkan, tapi perjalanan yang bisa dijalani dengan lebih lembut. Jadi ketika lain kali ada sesuatu yang memancing emosi, ingatlah bahwa kalian punya pilihan. Kalian bisa bereaksi dan menambah kebisingan, atau kalian bisa diam sejenak dan menjaga ketenangan. Tidak semua hal layak mendapatkan reaksi kalian. Dan dalam banyak kasus, tidak bereaksi adalah bentuk keberanian yang paling sunyi tapi paling membebaskan. Ada fase dalam hidup di mana kita mulai lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu banyak bereaksi. Terlalu sering terseret emosi orang lain, terlalu sering terpancing oleh hal-hal yang bahkan tidak kita pilih. Kita bangun pagi dengan niat menjalani hari biasa, tapi beberapa jam kemudian, energi sudah terkuras. Hanya karena satu komentar, satu sikap, atau satu kejadian kecil yang sebenarnya tidak menentukan apapun dalam hidup kita. Dari sini, kita mulai sadar, mungkin yang melelahkan bukan dunia, tapi cara kita menanggapi dunia itu sendiri. Reaksi yang berlebihan seringkali muncul dari kebutuhan untuk diakui. Kita ingin dimengerti, dihargai, dan diperlakukan adil. Itu wajar. Namun masalahnya, kita sering menaruh kebutuhan itu di tangan orang yang salah. Kita berharap pengakuan dari mereka yang tidak peduli dan keadilan dari situasi yang memang tidak adil sejak awal. Saat harapan itu tidak terpenuhi, emosi pun meledak. Padahal, semakin kita menggantungkan ketenangan pada respons orang lain, semakin rapuh posisi kita. Belajar tidak bereaksi berarti mulai menggeser pusat kendali ke dalam diri. Kita tidak lagi menunggu orang lain berubah agar kita tenang. Kita tidak lagi menunggu situasi membaik agar kita bisa merasa aman. Kita mulai bertanya, apa yang bisa kita kendalikan saat ini? Dan seringkali jawabannya sederhana, yaitu sikap kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dikatakan orang, tapi kita bisa mengontrol seberapa dalam kata-kata itu masuk ke hati. Ada momen-momen sunyi ketika kita menyadari bahwa banyak reaksi kita selama ini hanyalah kebiasaan. Kita marah karena terbiasa marah. Kita membalas karena terbiasa membalas. Kita tersinggung karena sudah lama membiarkan ego berada di depan. Saat kebiasaan ini disadari, ada peluang untuk berhenti sejenak dan memilih jalan lain. Jalan yang mungkin terasa asing, tapi lebih menenangkan. Tidak bereaksi juga mengajarkan kita untuk memilah mana yang penting dan mana yang hanya bising. Dunia modern penuh dengan opini, penilaian, dan tuntutan yang saling bertabrakan. Jika semuanya kita tanggapi, kita akan kehilangan arah. Dengan tidak bereaksi, kita sedang berkata bahwa perhatian kita berharga. Tidak semua hal pantas mendapatkannya. Dalam hubungan dengan orang lain, tidak bereaksi sering disalahartikan sebagai tidak peduli. Padahal justru sebaliknya. Kadang kita memilih diam karena peduli pada diri sendiri dan pada hubungan itu. Kita tahu bahwa kata-kata yang keluar saat emosi memuncak bisa melukai lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Dengan menahan diri, kita memberi ruang agar hubungan tidak rusak oleh reaksi sesaat. Ada kalanya reaksi kita bukan tentang masalah yang sedang terjadi, tapi tentang luka lama yang belum sembuh. Satu kejadian kecil bisa memicu emosi besar karena menyentuh bagian diri yang sensitif. Saat ini terjadi, tidak bereaksi memberi kesempatan untuk melihat ke dalam, bukan langsung keluar. Kita mulai menyadari bahwa yang perlu dibereskan bukan orang lain, tapi respon batin kita sendiri. Tidak bereaksi bukan berarti menumpuk emosi sampai meledak di kemudian hari. Justru ini tentang memproses emosi dengan cara yang lebih sehat. Emosi tetap diakui, tapi tidak langsung dilampiaskan. Kita bisa membicarakannya saat kepala sudah dingin, atau menuliskannya, atau cukup memahaminya sendiri tanpa perlu membuat orang lain menjadi sasaran.
Ada kebijaksanaan dalam menunda respons. Banyak hal yang terasa mendesak hari ini, tapi menjadi tidak relevan besok. Saat kita memberi jeda, kita sering menemukan bahwa masalah itu tidak sebesar yang kita kira. Apa yang awalnya terlihat seperti ancaman, ternyata hanya gangguan kecil. Dengan tidak bereaksi, kita memberi waktu bagi perspektif untuk kembali. Semakin sering kita berlatih, semakin terasa bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ketenangan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Keputusan untuk tidak membalas, tidak menanggapi, dan tidak ikut larut. Dari keputusan-keputusan inilah, hidup perlahan berubah arah. Ada kekuatan yang tenang dalam diri orang yang tidak mudah bereaksi. Mereka tidak harus selalu berbicara untuk didengar. Tidak harus marah untuk dihormati. Kehadiran mereka sendiri sudah cukup memberi sinyal bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak berperasaan, tapi tentang memiliki kedewasaan emosional yang tidak bergantung pada situasi. Ketika kita tidak bereaksi, kita memberi contoh tanpa perlu menggurui. Orang lain bisa merasakan perbedaannya. Mereka mungkin tidak langsung mengerti, tapi energi yang kita bawa menjadi berbeda. Lebih stabil, lebih terkendali. Dalam jangka panjang, ini menciptakan rasa aman, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di sekitar. Tidak bereaksi juga membantu kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar kita pedulikan. Energi yang sebelumnya habis untuk drama dan konflik, kini bisa dialihkan untuk bertumbuh, untuk belajar, bekerja, dan membangun kehidupan yang selaras dengan nilai kita. Kita tidak lagi hidup dalam mode bertahan, tapi mulai hidup dengan kesadaran. Ada kebebasan ketika kita menyadari bahwa kita tidak harus menyenangkan semua orang. Tidak harus menjelaskan diri di setiap kesempatan. Tidak harus membuktikan bahwa kita benar. Dengan melepaskan kebutuhan itu, kita merasa lebih ringan. Hidup tidak lagi terasa seperti panggung besar yang menuntut performa terus-menerus. Dalam keheningan yang kita pilih, ada kejelasan yang tumbuh. Kita mulai mendengar suara hati sendiri dengan lebih jujur. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus melangkah maju dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu. Semua ini lahir dari satu kesadaran sederhana, bahwa kita tidak harus bereaksi. Pada akhirnya, memilih untuk tidak bereaksi adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Kita melindungi diri dari kelelahan emosional yang tidak perlu. Kita menjaga ruang batin agar tetap jernih di tengah dunia yang ramai. Ini bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang menjadi selektif. Kalian semua berhak atas ketenangan, berhak untuk tidak selalu siap sedia menanggapi segala hal, berhak untuk memilih diam tanpa merasa bersalah. Ketika kita benar-benar memahami ini, hidup terasa lebih bersahabat. Tidak semua hari harus dimenangkan, tidak semua konflik harus diselesaikan. Mungkin akan ada saat-saat di mana tidak bereaksi terasa sulit. Ego masih ingin bicara, emosi masih ingin keluar. Tidak apa-apa, proses ini tidak menuntut kesempurnaan. Yang penting adalah kesadaran bahwa kita punya pilihan. Setiap kali kita memilih dengan lebih sadar, kita sedang melangkah satu langkah lebih dekat pada hidup yang lebih tenang. Dunia akan terus bergerak, orang-orang akan terus berbicara, dan situasi akan terus berubah. Namun di tengah semua itu, kita bisa memilih untuk tetap berakar. Tidak goyah oleh setiap angin, tidak runtuh oleh setiap suara. Kita berdiri di tempat yang lebih dalam, lebih kokoh. Dan dari sanalah kita benar-benar mengerti makna judul ini. Bahwa dalam banyak hal di hidup ini, kamu tidak harus bereaksi. Dan justru dengan tidak bereaksi, kita menemukan kebebasan yang selama ini kita cari. Semakin dewasa, kita mulai menyadari bahwa tidak semua kejujuran harus diucapkan, dan tidak semua kebenaran harus diperjuangkan. Ada situasi di mana kita benar, tapi tetap memilih diam karena tahu bahwa membuktikan kebenaran itu tidak akan membawa kebaikan apapun. Ini bukan bentuk kekalahan, tapi bentuk kebijaksanaan. Kita berhenti mengukur nilai diri dari seberapa sering kita menang debat atau seberapa lantang suara kita terdengar. Tidak bereaksi mengajarkan kita untuk hidup dengan ritme yang lebih pelan. Kita tidak lagi terburu-buru menyimpulkan, tidak cepat tersulut, dan tidak mudah terseret arus emosi. Hidup memang tetap penuh tekanan,
Tapi tekanan itu tidak lagi langsung berubah menjadi ledakan batin. Kita belajar menampungnya sebentar, memahaminya, lalu memutuskan apakah perlu dilepas atau cukup disadari saja. Ada perubahan halus yang terjadi ketika kita berhenti bereaksi berlebihan. Kita jadi lebih peka terhadap diri sendiri. Kita tahu kapan lelah, kapan butuh istirahat, dan kapan harus menjauh dari hal-hal yang memicu emosi negatif. Dulu, kita mungkin memaksakan diri untuk terus hadir di ruang yang melelahkan hanya demi terlihat kuat. Sekarang, kita paham bahwa menjauh juga bisa menjadi bentuk kekuatan. Tidak bereaksi juga membuat kita lebih jujur pada batas diri. Kita tidak lagi memaksa diri untuk menyenangkan semua orang. Kita mulai menerima bahwa ada hubungan yang memang tidak sehat untuk dipertahankan dengan reaksi dan penjelasan terus-menerus. Kadang, melepaskan tanpa drama jauh lebih menyelamatkan kesehatan mental daripada bertahan dengan emosi yang terkuras setiap hari. Dalam keheningan yang kita pilih, sering muncul rasa bersalah. Seolah-olah kita seharusnya melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, atau membela diri. Rasa bersalah ini muncul karena kita terbiasa mengaitkan nilai diri dengan reaksi. Padahal, nilai diri tidak bertambah hanya karena kita bereaksi, dan tidak berkurang hanya karena kita diam. Saat kita berhenti bereaksi, kita juga belajar menghadapi ketidaknyamanan tanpa buru-buru melarikan diri. Kita duduk bersama perasaan tidak enak itu, merasakannya, dan membiarkannya berlalu. Ini memang tidak mudah, tapi dari sinilah ketahanan emosional terbentuk. Kita tidak lagi takut pada perasaan sendiri. Banyak orang terjebak dalam siklus reaksi karena takut dianggap lemah. Padahal, orang yang benar-benar kuat tidak perlu terus membuktikan kekuatannya. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Mereka tidak hidup untuk mendapatkan validasi dari setiap orang yang lewat. Ketika kita tidak bereaksi, kita memberi kesempatan pada hidup untuk berjalan apa adanya. Kita berhenti memaksa hasil, berhenti mengontrol narasi, dan berhenti merasa harus selalu punya jawaban. Dari sini, hidup terasa lebih manusiawi. Tidak selalu rapi, tapi lebih jujur dan lebih bisa diterima. Ada titik di mana kita menyadari bahwa banyak reaksi kita selama ini hanya memperpanjang penderitaan. Kita marah, lalu lelah. Kita membalas, lalu menyesal. Kita bereaksi, lalu merasa kosong. Dari pengalaman inilah muncul kesadaran bahwa ketenangan tidak datang dari kemenangan, tapi dari kelegaan. Tidak bereaksi memberi kita ruang untuk menyembuhkan diri. Luka yang dulu selalu terbuka karena setiap pemicu, kini perlahan tertutup karena kita tidak lagi menggosoknya dengan reaksi impulsif. Kita memberi waktu pada diri untuk pulih tanpa harus menjelaskan proses itu kepada siapapun. Dalam kondisi ini, kita mulai lebih selektif terhadap lingkungan. Kita tidak lagi menghabiskan waktu dengan orang-orang yang senang memancing emosi. Kita memilih percakapan yang menumbuhkan, bukan yang menguras. Ini bukan tentang menjadi eksklusif, tapi tentang menjaga kesehatan batin. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin sedikit hal yang mampu memancing reaksi berlebihan. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena kita menjadi lebih sadar. Kesadaran inilah yang menjadi pelindung paling kuat dalam hidup yang penuh ketidakpastian. Pada akhirnya, hidup yang tenang bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup di mana kita tidak selalu menjadikan masalah sebagai pusat segalanya. Kita membiarkan beberapa hal lewat tanpa perlu diseret ke dalam hati. Kita memilih damai, meski punya alasan untuk bereaksi. Kalian semua tidak dilahirkan untuk menjadi budak emosi sesaat. Kalian berhak memilih respon yang selaras dengan nilai hidup, bukan sekedar mengikuti dorongan impulsif. Setiap kali kalian menahan satu reaksi yang tidak perlu, kalian sedang membangun versi diri yang lebih kuat dan lebih matang. Tidak bereaksi adalah seni yang dipelajari seumur hidup. Akan ada hari di mana kita berhasil, dan ada hari di mana kita kembali terpancing. Itu wajar. Yang penting, kita tidak berhenti menyadari bahwa kita selalu punya pilihan. Dan ketika suatu hari kalian melihat kembali perjalanan hidup ini, mungkin kalian akan tersenyum dan menyadari satu hal sederhana, namun penting, bahwa banyak ketenangan yang berhasil dijaga bukan karena dunia berubah, tapi karena kalian akhirnya paham bahwa kamu tidak harus bereaksi.